Maksiat ini supaya mudah difahami adalah pelanggaran. Nah itu bahasa agama adalah maksiat. Maksudnya adalah melakukan pelanggaran dari apa yang Allah larang untuk dilanggar. Dan umumnya semua orang tahu tentang pelanggaran tersebut. Durhaka pada orang tua, menggunjing, memfitnah, memukul, mencuri, membunuh, berzina, mencuri, kemudian riba, dan segala macam hal yang mungkin dengan sangat mudah kita bisa mengakses di masa kita sekarang di media tentang dosa-dosa tersebut. Nah pelanggaran-pelanggaran ini hanya akan mengundang murka Sang Pencipta Allah, berikut juga secara otomatis akan mengurangi fasilitas. Bahkan kalau perlu hilang fasilitas tersebut. Seperti kesehatan, keturunan, kebahagiaan, ketentraman. Jadi satu demi satu kebanyakan itu hilang justru karena orang berbuat dosa. Gitu. Kayak orang yang sering mabuk, narkotika, foya-foya, melakukan maksiat itu pasti efeknya banyak. Pertengkaran rumah tangga, nakalnya anak-anak, ributnya dengan teman-teman, dan segala macam. Bahkan ada yang akhirnya ditutup hidupnya, naudzubillah, dengan su'ul khatimah, meninggal dalam kondisi mabuk dan tabrakan, dengan tabrakan misalnya, atau dengan berantem dan seterusnya. Nah ini efek-efeknya. Dan ini tidak mungkin terjadi dengan orang yang hadir di majelis taklim, di masjid. Ya pasti juga matinya baik-baik gitu ya. Mati dalam kondisi sedang membaca Al-Quran, sedang berzikir, sedang silaturahim keluarga. Jadi memang seperti itu. Sebelum kita, umat-umat sebelum kita itu sudah ada contoh-contohnya. Dan orang-orang yang membangkang, maka mereka celaka. Contoh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan yang lain-lain ini. Sebelum Islam mereka tidak dikenal. Bahkan mungkin kalau tidak datang agama Islam, mungkin tidak akan dikenal selamanya. Tapi dengan adanya Islam dan mereka beriman, akhirnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semua menjadi raja-raja umat Islam. Dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Sahabat-sahabat dinukil kisah tentang mereka. Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar ditukil tentang kebaikan-kebaikan karena mereka bergabung dan berada di komunitas Rasulullah SAW yang orang baik dan orang soleh. Di dunia mereka dapat kebahagiaan, mereka punya pasangan hidup, mereka punya keturunan, mereka punya harta, mereka punya jabatan, punya nama harum, punya ilmu, dan di akhirat mereka akan dapat balasan yang sempurna. Sementara yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad SAW seperti Abu Jahal, Abu Lahab, mereka habis, ya hidupnya celaka dan juga hanya dikenang selamanya buruk. Nah begitu kurang lebih gambaran orang yang berkumpul dengan komunitas orang-orang yang baik akan sama dengan mereka. Berkumpul dengan komunitas orang-orang buruk akan sama dengan mereka. Ini sudah kita jelaskan. Jadi dosa itu untuk dipelajari dan dijauhi. Sementara amal soleh untuk dipelajari dan dikerjakan. Karena Allah itu bukan hanya menyuruh kita taubat. Dan makna taubat kembali. Kembali ke rel yang benar. Kembali kepada peraturan. Kembali kepada aturan. Itu taubat. Dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang Allah bolehkan dia kerjakan. Mana yang Allah larang dia jauhi. Sambil dia mengikrarkan sama Tuhannya Allah. Dia tidak akan melanggar lagi. Itu namanya taubat. Ya. Dan taubat ini luar biasa. Bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan bonus? Karena Allah bukan hanya menganjurkan orang yang bersalah taubat. Tapi justru gembira kalau melihat ada hambanya yang taubat. Dan Allah membukakan bagi orang-orang yang taubat semua pintu yang tadinya tertutup karena dosa dia. Rezeki misalnya, keturunan misalnya, ya, pekerjaan misalnya. Dengan taubat maka semua akan terbuka kembali. Beda sekali antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan manusia. Kalau kita berinteraksi dengan manusia dan kita melakukan satu kesalahan besar, maka yang paling fatal kita tidak dimaafkan dan tentu tidak akan mungkin interaksi lagi. Ini yang paling sering terjadi. Ada orang misalnya pernah mencuri harta kita. Lalu kita tahu orangnya. Mungkin kita tidak akan maafkan, kita juga tidak akan berinteraksi lagi. Itu yang paling sering terjadi kan. Ada orang pernah fitnah kita. Ada orang pernah ini dan itu misalnya. Yang lebih ringan dari itu adalah orang memaafkan tapi tidak mau interaksi lagi. Misalnya ada orang pernah menggunjing kita, memfitnah kita. Lalu dia minta maaf. Kita maafkan tapi tidak mau lagi berteman. Apalagi sampai kita berikan fasilitas kayak jamu sebagai tamu, kayak kita berikan bantuan modal, sudah nggak mungkin terjadi. Itu di alam manusia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berbeda. Kalau kita kembali kepadanya, kita taubat dari dosa kita, kita merenungi, kita yakini itu adalah kesalahan dan kita ungkapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saya bertobat ya Allah, astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah seperti kalau manusia itu saya minta maaf. Wa atubu ilaih,
dan aku bertobat kepada, maksudnya aku berikrar tidak akan mengulanginya. Maka Allah akan menyambut hamba tersebut dengan kegembiraan yang luar biasa, dan Allah akan mengembalikan semua fasilitas yang tadinya tertahan karena dosanya. Itu luar biasanya taubat itu. Jadi sangat aneh kalau ada orang berbuat dosa tidak mau taubat kepada Allah, sementara tidak ada solusi lain. Pastikan semua dosa yang dikerjakan itu akan mendatangkan banyak efek-efek, sumpek, sedih, ya, yang berkepanjangan. Jadi kalau kita tiba-tiba saja rasa sumpek, tiba-tiba rasa sedih, dan tidak ada solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi, pastikan sebabnya hanya satu, dosa. Tidak ada yang lain. Dan solusinya juga hanya satu, taubat. Tidak ada yang lain. Kapan seseorang itu berbuat zina, dia mencuri, dia melakukan perbuatan apa saja, pasti dia akan sumpah dengan perbuatan itu. Selepas dia mengerjakan akan ada rasa penyesalan, ada rasa begini dan begitu. Maka tidak ada solusi lain untuk menghilangkan sumpah dan sedih itu kecuali dia taubat. Kalau dia segera taubat kepada Allah SWT, wudu, sholat sunnah 2 rakaat dengan niat sholat taubat misalnya, beristighfar kepada Allah lalu dia perbaikin setelahnya, dia kembali kepada ketaatan Allah, selesai. Maka akan selesai semua dan tidak akan berlarut-larut. Yang jadi masalah banyak orang buat dosa, dia malah besoknya buat dosa lagi, masalah baru lagi. Dan ini tidak akan pernah selesai. Seperti pelanggaran yang menumpuk satu sama yang lain. Pelanggaran yang menumpuk satu sama yang lain. Berbeda dengan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat maha pemurah, maha pengampun. Ketika umumnya manusia tidak akan memaafkan kesalahan besar, terlebih jika itu berkaitan dengan harga diri, harta, atau semacamnya, Allah justru senang mengampuni dosa hamba-hambanya dan gembira dengan taubat mereka. Itu beda sekali antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalil atau bukti nyata dari wahyu Al-Quran dan Sunnah tentang Allah menerima taubat hamba-hambanya, bahkan gembira dengan taubat hambanya, gembira kalau hamba itu mau mengakui kesalahannya, kemudian dia memperbaiki ke depan. Rasulullah SAW bersabda, lillahi asyaddu farham bi taubati abdi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu فآيس منها فأتى شجرة فاتجع في ظلها قد يئس من راحلته فبين هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بإضامها أو بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك akhta'a min syiddatil farah. Terjemahannya dan hadis ini riwayat Bukhari, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Ini perbedaannya. Kalau manusia kita minta maaf pun dia belum tentu senang, tapi Allah justru kalau kita taubat dia senang. Allah sangat senang, sangat gembira dengan taubat hambanya ketika dia bertaubat kepadanya. Kepadanya N-nya besar, kata ganti Allah ya. Melebihi gembiranya Allah ini, melebihi, dikasih perumpamaan. Kegembiraan seseorang dari kalian yang berada di atas tunggangannya di suatu tanah yang luas dalam kurung padang pasir. Lalu tunggangan itu lari meninggalkannya. Jadi ibaratnya ada orang, dia bawa semua hartanya, bekalnya di atas tunggangannya. Dia pergi ke padang pasir yang tak bertuan. Tidak ada manusia, tidak ada kehidupan di sana. Kemudian tiba-tiba saja untanya yang dibawa bekal dia semua itu hilang. Ya. Kemudian di atas tunggangan itu dikatakan dalam hadis ini, dia meletakkan perbekalan makanan dan minumannya, semua hartanya makanan minum di situ. Unta itu lari bawa pergi, nggak ditemukan lagi. Sampai dia merasa putus asa dan mendatangi sebuah pohon lalu tidur berbaring di bawah naungannya dengan hati yang tidak ada lagi harapan terhadap tunggangannya. Jadi orang tadi yang hilang tunggangannya ini, dia pergi ke bawah sebuah pohon, dia tidur. Dalam riwayat lain dikatakan dia berharap tidak bangun lagi, meninggal aja. Karena dia berada di padang pasir tak bertuan, semua hartanya dan makanan, minuman, pakaiannya ada di atas unta yang lari tadi. Dia nggak dapat lagi. Namun dalam hadis ini kata Nabi SAW, ketika dia dalam keadaan seperti itu, dia tidur lalu dia terbangun, tiba-tiba kendaraan atau tunggangannya tampak berdiri di sebelahnya. Maka dia segera memegang tali ikatnya, lalu berkata karena sangat gembira, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Dia salah mengucapkan karena sangat gembira. Maksudnya orang ini saking gembiranya, tadinya sudah putus asa di padang pasir, kita bisa bayangkan sendirian di atas unta itu semua bekal kita, lalu kemudian kita tidur di bawah sebuah pohon, untanya lari pergi, kita nggak temukan lagi. Lalu kita berharap tidur di bawah pohon itu tidak bangun lagi, udah mati aja deh, karena percuma, nggak ada makan, nggak ada minum, nggak ada manusia di situ, tidak bertuan di padang pasir yang luas. Tiba-tiba waktu tidur, buka mata, untanya ada di sebelah. Bagaimana gembiranya dia mendapatkan kembali tunggangannya dan seluruh bekalnya tadi.
sehingga dia bisa melanjutkan roda kehidupan, maka Allah lebih gembira daripada hamba tersebut dengan taubat hambanya.